tips menggunakan Microsoft PowerPoint untuk texting lagu di OBS, Open Broadcaster Software. Misalkan kita mau masukkan teks dari lagu Tuhan adalah Gembalaku, PowerPoint sangat mudah dipakai untuk melakukan ini. Pertama yang paling penting adalah kita buat slide dengan ukuran rasio 1:7, yaitu 1 tingginya dibandingkan dengan 7 lebarnya. Ini kurang lebih perbandingan untuk ukuran teks lagu yang akan ditempatkan di sepertiga bagian bawah dari layar. Untuk mengatur rasio dari slide ini dapat dilakukan dengan mudah dari rasio 1:7. Kita lakukan dengan design, klik pada design, kemudian pilih custom, kemudian kita tentukan tingginya, misalkan 5 cm, karena rasio 1:7 berarti 5 kali 7, 5 cm tinggi dan lebar 35 cm. Dengan demikian kita akan mempunyai satu slide yang rasio tinggi dan lebarnya adalah 1:7. Setelah kita membuat ukuran slide, maka adalah mengatur lebar dari teks yang akan ditempati untuk teks lagu. Usahakan memenuhi semua bidang. Kemudian kemudahan dari PowerPoint lah kita bisa mengatur font dengan mudah. Misalnya dalam hal ini kita pilih font Rockwell dengan ukuran 50. Ini cukup, menurut saya sudah cukup bagus rasio ini. Kemudian kita atur warna dari fontnya. Misalkan kita ambil coklat seperti ini. Kemudian untuk outline-nya, outline kita beri warna hitam misalnya. Untuk grafis tambahan sebagai pemanis, ini dalam hal ini hanya sebagai untuk mencontohkan saja menggunakan bentuk yang sudah ada di dalam PowerPoint, misalnya bentuk bulat seperti apel yang dipotong atau seperti Pac-Man. Kemudian jangan lupa selalu bahwa untuk mengatur, setelah font diatur, maka mengcopy teks yang akan kita jadikan teks lagu untuk ini, jangan lupa selalu di paste sebagai teks only, supaya font yang telah kita atur tadi tidak berubah. Jadi teks yang di paste yang akan mengikuti yang font yang sudah kita tentukan. Sehingga sesuai dengan ukuran kotak yang kita sediakan untuk slide teks ini. Kelebihan dari PowerPoint adalah kita bisa men-save ini sebagai picture PNG, di mana transparan dilakukan secara otomatis. Jadi ini misalkan kita lanjutkan dengan teks untuk baris berikutnya, copy, kemudian kita paste pada kotak teks tadi, dan kita hanya paste teks only,
Nah, secara otomatis dia akan mengikuti font dari kotak tersebut yang kita telah tentukan. Demikian seterusnya untuk bait-bait lagu berikutnya, tinggal kita atur dengan slide-slide yang sesuai. Nah, setelah itu, ini kita save as picture. Jadi teks dan grafis ini kita save as picture. Klik kanan, select semua, kemudian klik kanan, dan save as picture. Defaultnya picture 1, karena ini adalah gambar pertama, kita biarkan saja namanya picture 1. Save. Nah, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Hal yang sama, select all, select semua, klik kanan, kemudian save as picture. Kita pilih PNG, jenis file PNG yang akan otomatis membuat transparan pada bagian di luar teks maupun di luar grafis tadi. Kita lanjutkan untuk slide berikutnya, kita beri nama picture 3 sesuai dengan urutan slide-nya. Save. Kemudian slide keempat, save as picture. Kita pilih picture 4. Berikutnya untuk slide 5, juga lakukan select all, save as picture. Pilih sebagai slide 5 atau picture 5, save. Nah, dengan demikian maka 5 slide yang sudah di-convert menjadi PNG transparan telah di-save. File image ini yang akan dipakai di OBS sebagai input texting. Ini misalnya adalah kita sudah ada video input, misalnya kita umpamakan saja sudah ada video input. Dalam hal ini lensanya kita tutup, contohnya sekarang untuk mencoba. Kemudian kita add image slideshow. Karena kita punya 5 slide, maka itu adalah masuk kategori image slideshow. Tambahkan, kemudian kita beri nama yang sesuai, misalnya lagu Tuhan Gembalaku sebagai namanya. Oke. Nah, di sini muncul visibility behavior-nya. Kita mau supaya dia akan mulai dari slide 1 ketika akan dijalankan. Kita harus stop dan start lagi, dia akan mulai selalu dari slide 1. Ini supaya urutannya mudah kita ikuti. Oke, kemudian mode-nya jangan otomatis, slide mode-nya, supaya kita, kalau slide otomatis maka kita harus tentukan timingnya. Dan kesulitannya adalah sering sekali kita lagu itu tidak pas dengan setting di sini sehingga bisa lari antara pergantian slide dengan lagu, kecepatan lagu. Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan manual dengan hotkey. Hotkey akan kita atur setelah ini. Kita lanjutkan dulu bahwa kita pilih yang loop, artinya setelah habis nanti slide terakhir maka pindah lagi ke slide pertama dan seterusnya. Kemudian kita pilih file. Filenya ada 5 picture 1 sampai 5 tadi yang telah kita buat dari export as picture dari PowerPoint tadi. Masukkan. Nah, urutan di sini perlu dipastikan jangan sampai salah. Maka pertama adalah pertama, kedua adalah picture kedua, ketiga adalah picture ketiga, keempat adalah picture keempat. Jadi diatur sedemikian rupa supaya urutannya sesuai. 1, 2, 3, 4, dan 5.
Setelah ini semua setting, otomatis file pertama di load dan ditampilkan untuk memastikan. Oke, berikutnya adalah kotak merah tersebut harus kita atur supaya ukurannya sesuai dan letaknya ada di bawah. Geser, masih terlalu besar, diatur lagi, dikecilkan lagi supaya bagian paling kanan pas di sebelah kanan. Atur lagi, geser, masih kurang, kecilkan lagi. Ya, sekarang sudah pas, tinggal dipaskan tepi kanan dan tepi kiri. Maka image slideshow sudah jadi, sudah pada tempatnya, dan kita bisa mencoba untuk maju mundur slide yang telah kita buat di PowerPoint tadi, kan kita tentukan supaya ada hotkey yang bisa ditekan di OBS. Ini kita fade sehingga dari preview masuk ke program. Nah, untuk menjalankan slide maju dan slide mundur, kita atur hotkey. Caranya dengan masuk ke menu OBS, kita pilih preferences, kemudian pilih hotkey, kemudian kita cari lagu Tuhan Gembalaku, terus bawah, biasanya ditempatkan di bawah, terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Nah, ini dia lagu Tuhan Gembalaku. Kita atur hotkey. Untuk next slide, kita bikin hotkey-nya misalnya Shift Ctrl X, sehingga setiap kali kita tekan Shift Ctrl X maka slide maju satu. Untuk slide mundur, kita misalkan Shift Ctrl Z. Jadi untuk mundur slide, kita bikin Shift Ctrl Z. Ini adalah hotkey yang sangat berguna, sangat memudahkan kita, sehingga waktu kontrolnya hanya menggunakan keyboard kita bisa lakukan slide maju dan slide mundur. Ini contohnya, kita tekan slide pertama, kita tekan Shift Ctrl X, maka dia pindah ke slide berikutnya, Shift Ctrl X lagi, pindah lagi ke slide berikutnya, dan seterusnya. Jika kita ingin kembali ke slide sebelumnya, maka yang ditekan adalah Shift Ctrl Z. Bahwa PowerPoint dapat digunakan untuk mengedit teks lagu dan kemudian melakukan ekspor menjadi file PNG sehingga bisa dibaca di OBS sebagai image slideshow, sehingga kita bisa memainkan teks lagu.